Halo teman-teman, semangat, semangat, semangat. Selamat datang di channel Astuti Jewelry. Pada kesempatan video kali ini saya membuat video di salah satu cafe yang berada di mall di Sunset Road ya. Nah, karena kebetulan saya memang ingin ketemuan sama Mbak Uut karena malam ini Mbak Uut mau ke Surabaya ya. Jadi ada yang saya mau beli ya, titip ke Surabaya. Jadi saya titip untuk membelikan makanan kesukaan saya ya, yaitu apa, sambal sama kerupuk udang. Nah, jadi tapi sebelum itu ya ada waktu sambil menunggu ya saya ngobrol sama Mbak Uut melanjutkan pembicaraan yang kemarin kita di Gunung Batur ya. Nanya-nanya, nah katanya mau nanya-nanya lagi ya, monggo Mbak Uut ya kalau mau tanya-tanya kan, jadi saya kasih untuk ya Mbak Uut memang suka tanya-tanya, jadi saya akan jawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Uut ya, karena memang sekarang ini banyak orang bingung gitu loh, jadi bingung, jadi dengan pengen mencari jati dirinya itu jadi terus nanya-nanya ya, seperti itu. Nah, saya akan langsung ya ke Mbak Uut apa yang mau ditanyakan pada saya ya, mungkin apa nanti pertanyaannya Mbak Uut ini mewakili ya apa yang ingin ketahui oleh teman-teman juga ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Uut ya. Apa kira-kira yang mau Mbak Uut tanyakan pada saya lagi? Soal Mbak Uut kan dulu kan yang saya tahu kan di bidang kuliner, masak. Saya pernah datang ke rumahnya karena memang hobinya masak. Terus ibunya Mbak Tuti jualan nasi juga. Kok sekarang tiba-tiba baru ketemu sudah beralih ke bisnis berlian. Kadang-kadang saya bertanya, kalau orang dengar berlian itu kan ada ketakutan tersendiri gitu loh. Terus berlian itu kan mahal, cenderung mahal. Orang menengah ke atas yang pasti bisa beli gitu loh. Orang menengah ke bawah kan pastinya nggak bisa untuk beli berlian. Terus yang saya tanyakan, siapa yang beli gitu. Itu aja sih. Pertanyaan saya selalu, siapa yang beli? Iya. Jadi itu pertanyaannya Mbak Uut ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin juga banyak sekali yang selalu bertanya kepada saya, kenapa bisnis berlian. Nah, saya dulu dengan bisnis berlian itu siapa sih orang yang beli atau di mana menjualnya. Nah, seperti itu ya. Jadi begini ya, kalau kita sebetulnya satu pengalaman bisnis itu memang menjadi suatu rahasia ya untuk sebagian orang yang memang berbisnis Mbak Uut ya. Jadi itulah dapurnya kita, sebetulnya kan tidak boleh dibuka kan begitu ya. Jadi tetapi kalau bagi saya sih nggak apa-apa ya, kita akan sharing ya, bagaimana siapa tahu nanti apa yang saya sharingkan kalau ada yang bisa memanfaatkan dan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari apa yang dipetik dari saya, itu kan menjadi kebanggaan tersendiri ya buat saya. Nah, itu. Jadi kalau dibilang siapa yang beli, nah sesuatu yang sangat mahal, nah seperti itu bagaimana ya? Jadi saya agak bingung ya menjawabnya ini ya. Namanya sesuatu itu ada yang jual, itu pasti ada yang beli Mbak Uut, kan begitu. Nah, kalau kita itu ditanya siapa yang yang membeli ya, yang membeli itu jadinya siapa yang membeli. Nah, seperti itu ya, semua mempunyai pangsa pasar Mbak Uut, jadi mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri ya. Terima kasih Mbak. Ya. Ya, jadi semua dagangan itu pasti ada yang beli Mbak Uut. Kalau ada yang jual, itu pasti ada yang beli, kan begitu. Nah, tergantung sekarang kita ini menjualnya pada siapa. Kalau kita jual, contohnya jualan apa? Nah Mbak Uut ya, saya menjual perhiasan gitu. Nah, saya harus punya target kan, seperti siapa orang-orang yang cocok yang akan bisa saya jualin. Nah, masa saya jualin
perhiasan saya, perhiasan mewah saya ini kepada yang tidak pas. Contoh ya, kita jual kepada tukang becak. Nah itu kan beda Mbak Tut ya, bukan targetnya. Atau kita jual pada siapa ya, yang pokoknya kita harus punya target marketnya Mbak Tut. Juga harus tahu siapa orang-orang yang cocok yang bisa kita jualin perhiasan ini. Tentunya orang-orang yang mengetahui itu gitu Mbak Ut. Jadi apapun ya, kalau kita mempunyai produk ya, kita juga harus tahu targetnya kita ini siapa. Nah seperti itu. Jadi walaupun sampean mau jualan nasi, walaupun mau jualan apapun, baju, nah seperti itu sebetulnya sampean harus punya target. Bajunya sampan ini baju untuk anak-anak atau untuk orang dewasa atau untuk nenek-nenek, nah umur 50 tahun ke atas, nah itu kan sendiri-sendiri Mbak Ut. Nah seperti itu ya. Jadi pertama itu adalah target marketnya sampean, siapa sasaran yang bisa sampean jualin produknya itu. Nah sama kayak saya di perhiasan ya, ada orang-orang yang pencinta-pencintanya dan komunitasnya yang suka di perhiasan seperti itu. Nah kalau yang masalah mahal ya Kak, berlian itu kan sangat mahal. Nah memang ya sangat mahal. Kenapa ya? Bukan kalau mahal itu barang jelek terus dihargai dengan mahal, nah itu bisa dikatakan sangat mahal Mbak Ut, kan gitu. Tetapi berlian ini memang sesuai gitu loh, karena ini adalah produk alam yang sangat sulit sekali untuk didapat dan sangat sulit untuk membentuk menjadi cantik. Itu sangat berlian yang untuk dibentuk menjadi cantik itu pun juga berisiko. Nah jadi untuk mendapatkan kualitasnya yang bagus itu pun juga tidak gampang. Nah seperti itu. Jadi memang wajar, bukan masalah mahal, memang itulah nilai sebuah permata diamond. Nah seperti itu. Dan tidak semua kok diamond itu mahal, semua tergantung dengan kualitas, clarity, colornya, sama cuttingannya, nah sama berat, nah seperti itu. Jadi itulah ya Mbak ya. Jadi memang ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Nah seperti itu kalau untuk urusan berlian seperti itu. Bagaimana Mbak Ut? Ada sesuatu yang sudah sampean belajar? Sampean ingin suka bisnis ingin berbisnis Belum perhiasan? belum berani mengambil. Iya. Karena Kalau belum ada peluang, belum ada sasaran untuk ke sana. Kalau masalah sasaran itu kan ya itu dah Mbak, namanya bisnis itu sampan ndak harus bisnis seperti saya perhiasan ya, apapun bisa sampan bisa lakukan ya, sesuai lah passionnya Mbak Uut apa. Kalau Mbak Uut suka di mode baju ya, mendesain baju-baju itu bagus, lanjutkan. Kita itu bisa mendapatkan kesuksesan dan kekayaan itu dari segala penjuru Mbak. Jadi dari segala apapun bisa membuat kita sukses. Nah seperti itu. Mungkin apalagi Mbak? Itu aja. Nah, itu jadi seperti itu ya. Jadi dan memang itulah namanya bisnis Mbak Ut ya. Jadi kita memang harus berpikir keluar batas. Jadi tidak bisa kita berpikir itu hanya di dalam kotak ya. Jadi nanti kita akan bagaimana ya, kok bisa ya, siapa ya ini yang dijualin, siapa ini orangnya. Nah akhirnya sampan hanya membuat sebuah keraguan-raguan yang sehingga sampan tidak memulai apapun. Nah seperti itu. Jadi Mbak Ut akan terpaku diam di tempat. Nah seperti itu. Sedangkan kita itu batas waktu itu kita itu terbatas ya. Kita apalagi seusia dengan kita ini sudah terlambat ya untuk mendapatkan kesuksesan, belum memulai apapun gitu loh Mbak Ut. Jadi harus kita benar-benar
dalam usia kita ini harus ngejar waktu yang kita sudah buang-buang gitu. Sambil minum Mbak, kita minum dulu. Nah ini kita minum karena sudah kita tos dulu. Jadi ini adalah minuman avocado. Jadi seperti itu Mbak Ut ya. Nah, jadi sampan itu tak lihat itu selalu selalu kesulitan terus. Jadinya sulit terus nanti. Nggak mulai. Kalau ngomong-ngomong sampan itu bisnis yang disukai apa? Kayaknya kuliner. Ya kuliner ya. Kalau dilihat kayaknya memang agak susah. Karena sebenarnya banyak teman, cuman apa ya? Nggak seperti pelanggannya Mbak Tuti kan. Pelanggan Mbak Tuti kan memang suka berlian. Kalau teman-teman tuh kan nggak ada yang suka berlian. Kalau kuliner Mbak Ut lanjutkan terus kuliner. Pahami terus dalami itu kuliner gitu. Jadi jangan membias lagi kemana-mana, fokus kuliner. Kalau pertanyaannya saya mempunyai pelanggan itu ya salah Mbak Ut. Karena pelanggan itu kan karena dicari Mbak. Kan tidak ada saya langsung punya pelanggan kan seperti itu. Dan nanti kalau sampan jualan kuliner seperti itu kan masa sampan terpaku hanya orang-orang di sekitarnya sampean yang sebatas saudara, temen, keluarga. Nanti bagaimana sampan bisa meraup penjualan yang besar kan enggak begitu. Jadi kita kan berupaya untuk menambah pelanggan terus menerus. Nah seperti itu. Memang ya banyak sekali bukan Mbak Uut saja ya. Jadi semua saya ketemu sama beberapa kenalan ya. Jadi entah itu siapapun ya, saya selalu berkenalan sama mereka itu selalu bingung ya menentukan bisnisnya. Memang kita ini memang dilahirkan itu Mbak Ut memang orang tua kita itu tidak mengajarkan untuk kita menjadi seorang pengusaha ya. Jadi sudah dididik kita, mindsetnya kita itu menjadi pegawai ya, nah seperti itu. Jadi suruh sekolah yang pintar nanti jadi pegawai nanti itu. Jadi makanya kalau masuk di pengusaha, untuk menjadi pengusaha itu sangat memang membuat kita ragu dan kita selalu tidak mengambil keputusan itu dengan cepat. Dan memang pengusaha di kita ini ya masih sangat jarang sekali ya. Jadi semua seneng karena sudah diciptakan untuk kita menjadi seorang karyawan nanti itu. Jadi kita untuk melawan itu memang tidak mudah nanti, tapi tidak sulit juga Mbak Ut. Nah, semoga nanti sampan juga berkomitmen, pegang teguh itu untuk sampan bisa usaha kuliner. Jadi jangan membias kemana-mana, ya terus saja dalemi terus. Nah di kuliner, nah, sudah tidak usah pikirkan yang lain. Nah, itu nomor satu. Terus jalan dan tanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan. Nah itu Mbak Ut ya. Oke teman-teman ya, jadi kesempatan kali ini video kita sampai di sini. Jadi nanti kita akan ketemu lagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk penonton yang sudah setia menonton channel Astuti Jewelry. Semoga apa yang saya berikan memberikan manfaat dan saya akan semangat terus untuk membuat konten-konten baru yang benar-benar memberikan inspirasi ya untuk teman-teman dan memberikan efek juga untuk teman-teman membuat suatu perubahan ya, perubahan hidup dan perubahan untuk kita mempunyai jiwa usaha ya. Nah seperti itu. Untuk itu teman-teman, sampai ketemu, semangat, semangat, semangat.